Bisakah orang Kristen disantet menurut Alkitab? Pertanyaan mengenai apakah orang Kristen dapat disantet sering muncul, terutama di konteks budaya yang masih kuat dengan kepercayaan terhadap kuasa supranatural, sihir, atau praktik okultisme. Alkitab memberikan jawaban yang jelas mengenai posisi orang percaya terhadap kuasa kegelapan, sihir, dan santet di Alkitab. Alkitab mengakui adanya praktik sihir, tenung, dan kuasa-kuasa gelap. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan sangat melarang bangsa Israel untuk terlibat dengan okultisme. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Ya, Imamat 19:31. Seorang laki-laki atau perempuan yang menjadi pemanggil arwah atau roh peramal pasti dihukum mati. Mereka harus dilempari dengan batu. Darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Imamat 20:27. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kuasa sihir memang nyata pada masa itu. Tetapi Tuhan melarang umatnya untuk mencari atau takut kepada kuasa tersebut. Kuasa Allah lebih besar dari kuasa kegelapan. Orang percaya hidup di bawah perlindungan kuasa Allah. Dalam Perjanjian Baru, Rasul Yohanes menulis, "Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia." 1 Yohanes 4:4. Kuasa Roh Kudus dalam diri orang percaya jauh melampaui segala bentuk kuasa sihir atau santet. Ketika seseorang berada dalam Kristus, ia tidak lagi berada di bawah kuasa kegelapan, tetapi telah dipindahkan ke dalam kerajaan terang. Kolose 1:13. Contoh dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 19:11-20 mencatat tentang bagaimana kuasa Allah melalui Paulus mengalahkan kuasa-kuasa sihir di Efesus. Banyak orang yang sebelumnya mempraktikkan ilmu sihir bertobat dan membakar buku-buku sihir mereka. Ini menunjukkan bahwa kuasa Injil dapat menghancurkan pekerjaan sihir dan tidak ada kuasa gelap yang dapat bertahan terhadap nama Yesus. Perlindungan orang percaya. Efesus 6:10-18 menggambarkan perlengkapan senjata Allah yang diberikan kepada orang percaya untuk melawan tipu muslihat iblis. Ini termasuk ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, firman Allah, dan doa. Selama orang Kristen hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, mengenakan perlengkapan rohani, dan tidak membuka celah bagi dosa atau okultisme, santet tidak dapat menguasainya. Waspadai celah rohani. Meskipun orang Kristen dilindungi, Alkitab juga mengingatkan untuk tidak memberi tempat kepada iblis. Efesus 4:27. Jika seseorang hidup dalam dosa, kebencian, atau terlibat dengan praktik okultisme, ia dapat membuka celah yang membuatnya rentan terhadap serangan rohani. Oleh karena itu, kehidupan kudus dan persekutuan yang erat dengan Tuhan sangat penting untuk perlindungan rohani. Kesimpulan, menurut Alkitab, orang Kristen tidak dapat disantet jika ia hidup dalam perlindungan Kristus dan tidak membuka celah bagi kuasa gelap. Kuasa Allah jauh lebih besar daripada kuasa sihir atau santet. Namun, orang percaya harus tetap waspada, hidup dalam kekudusan, dan berpegang pada firman Tuhan. Doa, iman, dan kehidupan rohani yang sehat merupakan benteng utama terhadap segala bentuk serangan kegelapan. Santet dan sihir memang diakui eksistensinya dalam Alkitab. Orang percaya berada di bawah perlindungan kuasa Allah. Tidak ada kuasa santet yang dapat mengalahkan nama Yesus. Hidup kudus dan tidak membuka celah dosa adalah kunci perlindungan.